naik turun. Paradise bakal dikuasain sama Boom karena EVOS tidak bermain pada hari ini. Dan di bootcamp. Dua tim beneran dong. Gua kira tadi mereka nggak bakal tabrakan di area bootcamp. Ternyata huruf mereka bertumpukan dan circle sudah mulai muncul menuju ke bagian atas. Dan sudah ada beberapa pick yang terjadi kali ini. Morph berhasil mendapatkan first blood untuk mereka kali ini. Satu tumbang dari tim Bigetron. Microboy langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Hanya menyisakan 3 player dari tim Bigetron Red Alliance. Yes, suasana masih panas di bootcamp. Luxi juga down di situ. Berarti Bigetron dalam kesulitan, apalagi posisi Luxi dengan Ryzen. Berjauhan, Ryzen juga down. Betul, dan ini akan sangat sulit tentunya. Ryzen down hanya menyisakan satu pemain terakhir dari tim Bigetron. Hanya tinggal Zuxi. Di arah sebelah kiri ada beberapa backup fire juga, namun masih belum bisa mendapatkan beberapa kill. Kali ini masih ada revive yang akan dilakukan Zuxi seorang diri. Sementara Jaxi sudah aman dengan senjatanya dia juga, dan ada extended, berarti ada 40 peluru di klip milik Jaxi. Yes, dan Jaxi tadi sudah mulai mengspot pergerakan dari Zuxi. Tidak ada helm sama sekali, hanya ada kepala beruang yang lucu sekali. Tapi sudah mulai di lock posisinya. Berdansa di lantai 2, bakal langsung digerebek sama Jaxi pada kali ini. Naik ke lantai 2, kelihatan di situ spray down. Jaxi down, 2 down bahkan pada kali ini. Bakal melakukan backup lagi dari tim Morph. Zuxi kembali ke lobby. Yes, Bigetron menjadi tim pertama yang dipulangkan menuju ke arah lobby kali ini. Rensky dan juga Frenzy, 2 player dari Morph yang tersisa setelah mereka cukup padat dan cukup seru melakukan fight dengan Bigetron Red Alliance di bootcamp. Wow, 2 ditukar untuk 4 demi pride mereka. Betul. Ya, jadi worth it lah. Worth it. Kondisi satu sama. Worth it, yep. Satu sama nih. Waktu itu yang menang itu lebih tinggi dibandingkan Ion dan juga Morph yang bermain di hari pertama. Mereka berdua, 2 tim ini, Ion dan juga Morph, waktu itu mendapatkan 66 total poin. Yes. Tapi dari RRQ mereka mendapatkan 70 lebih poin yang mereka dapatkan di hari pertama mereka bermain di hari Sabtu kemarin. Dan kali ini mereka bakal melakukan fight dengan tim Dranix. Sebenarnya Horizon sudah mulai melakukan setup, dan ada Peko juga di arah sebelah kiri. Hanya berbeda gundukan dan ini sangat tipis. Hanya ada rumput tinggi yang memisahkan mereka. Belum saling melihat tapi helmnya udah mulai kelihatan. Belum sadar sama sekali itu orang atau bukan. Dia bakal bangkit dan langsung keker dan spray. Berhasil mendapatkan 1 orang di depan komuk dia persis. Yes, betul sekali. Ryzen bakal down. Ucup juga down. 2 langsung di downkan oleh Nerpeko. Tapi hati-hati, di sisi kiri masih ada Chess yang sudah mulai memasak granat. Betul, dan Peko hanya berbeda 1 pohon doang sama player yang udah dia kenok. Kali ini Chess akan melempar granat dan berhasil mendapatkan Peko, namun memulangkan temannya ke arah lobby. Ryzen harus menjadi tumbal dari granat yang dilempar oleh rekannya sendiri. Yes, buy one get one free. Tapi nampaknya pada kali ini perang masih terus berlanjut. Warung dengan Mildwire masih bisa aktif dan masih bisa mencari-cari. Bakal sedikit memperlambat untuk melakukan revive terlebih dahulu. Nerpeko, sang aim star dari RRQ. Sementara tim Dranix juga melakukan revive pada kali ini. Hampir aja Betul. tadi. Ini gue yakin Dranix panik banget begitu lagi nge-revive, tiba-tiba ada granat yang dilempar sama tim RRQ. Mereka sedikit panik, namun ada beberapa setup smoke yang sudah mulai dikeluarkan. RRQ masih bisa bertahan dengan keempat pemain mereka. Voldemort juga berhasil di-revive. Kali ini Ucup berusaha untuk menggapai Chess dan menyelamatkan supaya mereka bisa bertahan dengan ketiga pemain mereka saat ini. Yes, betul sekali. Mereka nggak mau kehilangan banyak player di awal-awal. Tapi ternyata Nerpeko harus down kembali. Ucup sudah mulai mendeteksi pergerakan dan bahkan ada balasan granat dari Mildwire menuju ke Ucup. Betul, hanya menyisakan Mozart kali ini yang masih berlari menuju ke arah Shake yang ada di bawah mereka. Menuju ke arah perumahan dan tetap aman ternyata last man standing dari Dranix. Tapi sepertinya Sang Naga tidak ingin melepaskan mangsa mereka. Chess berhasil merangkak turun ke arah bawah, tapi sepertinya ini hanya buying time untuk memancing posisi Mozart dan bisa diatasi oleh tim RRQ. Pintu sudah mulai dibuka, pas masuk bakal ditutup. Tutup Pak, tutup. Nggak ditutup ternyata. Dia lebih milih untuk langsung revive karena Chess udah bleeding banget darahnya. Yes, betul sekali. Tadi gue pikir ketika Chess gerak itu bakal dibikin jadi kayak umpan gitu loh. Yap. Biar si Mozartnya keluar terus ditembakin sama RRQ. Gue juga mikirnya gitu, tapi ternyata tidak terpancing. Tidak. Betul. Pancingnya masih copot dan RRQ sudah lock posisi dari tim Dranix. Di Betul. sisi lain Voldemort sudah mulai turun dengan baginya Vector Wah, di berani tangan. banget. Iya, bakal diterobos, bakal digerebek. Tapi Voldemort masih berusaha untuk mencari-cari kembali. Ya, dijogetin terus. Menunggu Warung turun dari sisi kanan. Ada Molotov membakar pintu rumah biar tidak bisa masuk. Dan pada kali ini Chess mulai terlihat dari sisi jendela. Tidak terlihat. Dan berusaha untuk jump shoot pun tidak terlihat kembali pada kali ini. Dan ternyata Mozart tertakedown oleh Warung di sisi lain. Bakal langsung digerebek. Dan Dranix rata. Betul, Dranix menjadi tim kedua yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Cukup dramatis penggerebekan yang dilakukan oleh tim RRQ tadi, melihat 2 orang berduaan di dalam rumah dan langsung digerebek oleh keempat pemain dari RRQ. Yes, bahkan gue kaget tadi ada Molotov kebakar.
Gue kira tuh granat mantul, pas ada yang maju langsung dar meledak dapat Heeh. satu. Tapi ternyata molotov yang dilempar. Mungkin dia udah nggak punya granat lagi. Sengaja buat nutup jalur masuknya RRQ ya. Betul, setidaknya untuk menutup jalur masuknya aja. Dan sepertinya dari tim NFT mereka sudah mendapatkan tempat yang cukup nyaman. Boom sudah mendapatkan tempat yang Masih di spot aja. betul. Hanya sekedar mencari informasi doang. Tapi ternyata granat dari Cisun berhasil mendapatkan Boboho. Sang kapten tersungkur kali ini mungkin polanya akan sedikit berbeda. Karena satu pemain The Pillar sudah berhasil diamankan dan Victim sudah mendapatkan informasi tim mana yang sedang mereka lawan. Dan The Pillar juga sudah tahu tim mana yang ada di arah bootcamp kali ini. Yes. Bukan Morp, bukan Bigetron, tapi Victim. Yes, betul sekali. Karena mereka berdua sudah cabut dari bootcamp dan langsung melakukan rotasi pada kali ini. Sementara kita lihat Misery masih ngepron aja di lantai 2 berusaha untuk menunggu sampai circle-nya bakal pindah kemana. Betul. Kepala kelihatan. Oh Wah, enggak. tapi granatnya mantul keluar gak sampai masuk ke bagian dalam kali ini. Satu orang masih berusaha untuk di-revive dari tim The Pillars. Itu di-revive terus apa kenok lagi sih? Itu tadi udah di revive. Oh, kenok lagi berarti. Kenoknya gantian, pindah. Oh, iya. Tadi Boboho yang kenok, Argenta yang nyelamatin, sekarang Argenta yang kenok, Boboho yang nyelamatin. Iya, Ya, silih jadi kayaknya berganti. ini diberikan energi. Take my Wah. energy. Terus gantian dia Habis kenok. ngasih energi, energinya habis, gantian dikasih energi balik ya. Iya. Cas-casan terus berarti. Tapi Misery lihat sudah mulai ngeflank ke arah sebelah kiri. Tidak diketahui oleh The Pillars karena mereka nggak tahu informasi sama sekali. Kali ini granatnya mencicil damage lagi dari kedua pemain The Pillars. Dan Misery bergerak pelan dan pasti sudah berhasil mendapatkan backstep dari tim The Pillars. Belum ada tembakan dari Misery, tapi hati-hati jangan sampai stepnya terdengar dan akan ada lemparan granat ke bagian lantai 2. Siap, granat sudah mulai dimasak, dilempar langsung menuju ke bagian dalam, meledak dan belum bisa mendapatkan satupun pemain dari tim The Pillars. Percobaan granat yang kedua akan segera dilempar. Apakah kali ini bisa menjatuhkan satu atau bahkan dua pemain? Ternyata mendapatkan satu pemain. Granat yang sukses dari Misery. 3 pemain akan segera melakukan reset dan ternyata wow, pre-fire yang cukup bagus dari Cisun tadi untuk predict move ke arah pemain-pemain dari The Pillars. Dua sisi push, satu pemain sudah mulai masuk ke bagian dalam dan bersembunyi. Tidak ada helm untuk seorang Argenta. Dia hanya bisa menahan di bangunan dalam, namun Cisun berhasil diamankan 2 pemain dan ada body system dari seorang Cisun. Cisun bisa membackup dengan sangat baik dan The Pillars pun dipulangkan menuju ke arah lobby. Victim survive tanpa kehilangan satupun player mereka. Yes, Jughead yang down berhasil untuk di-revive kembali. Tadi pergerakan dari Misery ya, benar-benar membuka war dari The Pillars itu sendiri. Karena ketiga tim ini sudah berada di arah pulau yang terpisah, jadi mereka hanya tinggal menyelesaikan perang di sini, lalu mereka bergerak masuk ke dalam circle ke tempat yang lebih aman, ke tempat yang lebih nyaman untuk mendapatkan pundi-pundi poin tambahan lagi. Dan di bagian bawah masih ada perang yang cukup ramai dan 2-1 esports berhasil mendapatkan satu pemain tadi. Valen juga berhasil mendapatkan satu pemain dari tim NFT, saling mendapatkan trade knock antara NFT dan juga 2-1 esports. Yes, betul sekali. Jadi ada 2 fight yang terjadi pada kali ini di layar besar dengan layar kecil, tapi sementara kita lihat Geek nampaknya berhasil sedikit mengembalikan posisi, rewind tertakedown. 2 player dari Bonafide sudah hilang dari map dan bakal dipush oleh Hans For You dengan Uzinya pada kali ini. Tapi Geek masih tetap bertahan, masih jongkok, bakal melakukan spray kembali. Ke depan sana ada Tols, bakal melakukan refrag kembali dan apakah akan jump shoot? Tidak. Hans For You masih menggocek, terus menerus diganti lagi dengan Uzinya, di reload dulu pelan-pelan. Wah, jurang. Orangnya di mana? Nyari Mort susah banget, tapi Toms akhirnya terpick off. Namun di manakah last man standing dari Geek? Kali ini Mort sudah mulai melempar granat, akan segera dilempar menuju ke bagian atas dan meledak. Mana? Nggak Udah ada. meledak, Jadi udah meledak. kembang api ya. Itu dia. Ah iya. Itu dia. Lumayan ya, darahnya terkikis. Kirain bakal jadi meme stat. Iya, gua kira ternyata tidak ya. Udah ditungguin gitu kan ya. Udah menunggu momen-momen memesnya padahal dari kita. Tuh. Wah, ini cicak juga nih Mort nih. Mana? Tadi. Si Mort. Cicak. Oh iya, cicak di dinding ya. Dia Dia nempel. nempel. Nempel di dinding, bisa nempel di mana-mana berarti. Sementara Onyx dan juga Boom akan segera melakukan fight di arah jembatan terlebih dahulu sambil menunggu Jelly tertawa telat dan akan ada lemparan granat menuju ke arah pemain dari Boom ke arah depan dari mobilnya. Tidak akan memberikan efek apapun ke arah Boom. Yes, betul sekali. Aduh, lagu yang sungguh membuat gua sedikit blunder ya. Dan pada kali ini Ken masih terus-menerus berusaha untuk melemparkan granat demi granat. Ramones berada di tempat yang cukup enak. Ada truk yang bisa menyembunyikan dirinya. Sementara pada kali ini tim Boom menjaga bagian masuk! jembatan. Ai! Dapat surprise nampaknya pada kali ini. Gue lagi ngeliat map, weh. Gue udah kayak ini, tau gak lo, lagi nonton basket gitu kan, ada yang masuk satu bola kering basket, ya udah. Teret. Iya, ngepron juga kelihatan ternyata, free shoot balasan
dari Boom ke arah Onyx. Sama-sama mendapatkan satu dan Frenzy termakan oleh Blue Zone. Yes, betul sekali. Di sisi lain NFT juga sudah mulai tereliminasi dan bahkan pada kali ini Onyx pergerakannya tertahan oleh Boom. Masih ada 2 player active Evoker dengan Swavel dan nampaknya bakal terjadi sedikit back off dari Evoker berusaha untuk masuk perlahan ke dalam circle karena ini akan masuk ke circle ke-6. Betul, ini akan masuk ke circle ke-6. Dalam beberapa detik lagi tinggal menunggu perjalanan dari Blue Zone yang kelima dan Frenzy sudah diamankan begitu saja menuju ke arah lobby. Berarti tinggal Rensky dari Morph Team yang tersisa. Victim harus puas di posisi ke-11 dengan 4 total kill yang mereka dapatkan. Morph juga harus puas di posisi ke-10 tambah 1 berarti 5. Sama, Yes. Victim juga mendapatkan 5 poin dan kali ini dari RRQ bakal bertemu dengan tim Aura. Tapi Boom masih melanjutkan fight-nya dengan tim Onyx di arah jembatan. Dan Blue Zone akan segera menghimpit, akan menjadi kerugian untuk kedua tim ini. Sementara Steve yang masih bergerak untung tercover oleh satu bangunan rumah panjang tadi. Yes, betul sekali. Dan sementara Red masih menguasai bagian circle dan Keshi bakal melakukan setup smoke juga untuk membuka jalur pergerakan dari Aura masuk ke dalam circle. Lihat Kwanzi. Betul. Kwanzi enak banget. Dia udah ngejagain pergerakan-pergerakan tim-tim lain yang berusaha untuk masuk menembus barikade dari Red. Yap, setupnya bagus banget dari Bonafide. 3 orang di arah kompon, 1 orang di bagian high ground. Dan sepertinya Kwanzi akan segera melakukan pick dalam beberapa saat lagi. Lemparan granat dari Aura belum berhasil menjatuhkan satupun pemain dari tim Red Rocket. Ya, dan kita lihat saja dari Aura sudah mulai melakukan pergerakan juga pada kali ini. Playzone sudah mulai memakan mangsa yang satu persatu. Ini bakal perih. Boom masih bertahan di jembatan. Mereka masih bertahan di jembatan. Onyx masih ditahan terus menerus. Tapi Playzone sudah mulai menumbangkan satu player dari Onyx. Berarti yang berada di dalam circle hanya ada 3 tim saja. Boom, RRQ dengan Red. Tapi sementara Kwanzi dengan mata elangnya di atas bukit. Enak banget positioningnya. Dia bisa melihat banyak sekali mangsa-mangsa yang bakal masuk. Nyambel lagi pada kali ini ngulek terus. Tapi Waduh. ternyata dibalikin sambelnya sama Jaden. Wah gila, itu cipratan sambal yang bagus banget dari Jaden berhasil mendapatkan Kwanzi di bagian high ground. Close combat dengan menggunakan Uzi-nya si milik Kitty. Haki berhasil mendapatkan 1 orang begitu saja. Namun Haki low HP. Tidak ada darah sama sekali di barnya. Namun Haki berhasil mendapatkan 1 orang lagi. Jaden di take down. Heroes pun down dan Casey berhasil mendapatkan 1. Namun Red Rocket control war yang sungguh bagus membuat mereka bisa survive sejauh ini. Pixel HP dari seorang Haki. Wow, gila memang gocekannya luar biasa sekali dari tim Red Rocket membuat mereka masih bertahan dengan 4 player. Dan pada kali ini dari tim Boom yang berhasil menjaga jembatan sudah mulai bergerak perlahan ke dalam. Ya ampun, oh ini masih nge-healing. Astaga, Rikwe masih nge-healing. aku kira dia sudah meninggoy di luar tapi nampaknya dia masih bisa survive. Masih ada 8 kit. Mampukah mempertahankan posisinya sampai top 3 lagi seperti kemarin? Apakah bisa atau bahkan bisa mendapatkan WBCD? Yes, apakah akan terjadi? Terulang kembali. Dan terjadi lagi. Teng, teng, tak, teng, tak, teng, 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 tak. Nah, oke, cukup, akan ada tembakan langsung. Kali ini berhasil mendapatkan 1 orang. Spray kontrol menuju ke arah sebelah kiri. Masih berlompat-lompat bagaikan 1 orang kelinci dan 2 orang berhasil diamankan. Nerpeko, one man show yang cukup bagus. Dia masih mendapatkan cover dari tangga-tangga yang ada di depan dia. Namun tembakan dari pemain Red Rocket masih terlalu rapi. Kwanzi menyelesaikan tugas dia dengan sangat baik. Sedikit memberikan halangan ke arah Boom. Spavel masih cukup low, namun ada Ramones yang membackup dengan sangat baik tadi. Red Rocket harus berada di posisi ketiga. Betul sekali. Tadi gue kaget banget itu Top two. Nerpeko. Oi, dia Top top two. 2. Oh my god, akan terjadi lagi kah? Kita lihat, oh habis, healingannya habis. Bye-bye. Tapi sengaja dia dapat 12 poin sih. Betul, dapat berapa kill tadi? Buat Boom? Boom Boom 4 berarti. Boom Chicken Dinner.